Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui media sosial, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar atau watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan. Kita sekarang prihatin tentang betapa banyak keluarga yang harus berhenti di tengah jalan, tidak sampai biduk itu menuju tepian karena badai yang menghantam. Berapa banyak keluarga yang harus hancur porak-poranda, anak ditinggalkan oleh istri atau bahkan anak ditinggalkan oleh sang suami. Karena apa? Karena tidak mampu mempertahankan biduk yang ia tumpangi, yaitu keluarga, tidak sampai menghantarkan kepada kebahagiaan di tepi lautan. Semua itu karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai panutan. Dan dia, suami istri, lupa janji suci yang diikrarkan bersama di hadapan wali, di hadapan KUA. Maka dari itu, melalui medsos ini, mari kita kembali. Sang istri harus berpegang teguh kepada aturan-aturan agama Islam. Sang suami pun sebagai rumah tangga, kepala rumah tangga, harus sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang lelaki itu harus bertanggung jawab kepada istri-istrinya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena seorang lelaki ini diberikan kelebihan satu sama lainnya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dia harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang ia hasilkan. Wassolihatu, demikian juga seorang istri harus menjadi istri yang solihah. Menurut Al-Quran, siapakah as-solihat itu, istri yang solehat? Yaitu qanitatun, istri yang qanitat, yang taat, hafizatun, yang bisa menjaga, lil ghaibi bima hafidallah, bisa menjaga amanat-amanat sang suaminya. Saat ia ditinggalkan oleh sang suaminya, dia bisa menjaga dirinya, tidak gampang-gampang memasukkan orang lain, lelaki lain di dalam rumahnya. Wallati takhafuna nuzuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji. Dan perempuan saat dikhawatirkan dia ngambek, ya, maka faidu, bagi lelaki ini harus menasihatinya, wahjuru, dan ia diperbolehkan meninggalkan, tapi hanya meninggalkan tidak satu kamar, yaitu pisah ranjang. Gak boleh meninggalkan beberapa hari-hari istrinya, tidak diperbolehkan, hanya diperbolehkan pisah ranjang, tetap satu rumah. Dan andaikan, ini ajaran Al-Quran, dia itu masih membangkang, wadribuhunna, yaitu disuruh memberikan pengajaran, yaitu boleh memukul tapi tidak yang membahayakan. Akan tetapi sekarang ini bahayanya kan ada kena HAM, ya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Tapi satu sama lain, suami istri harus tahu tanggung jawab dan harus tahu mana itu hak dan kewajiban. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghimbau kepada seorang lelaki itu supaya berbuat bijak, berbuat lemah lembut kepada sang istri. Seorang suami andaikan benar-benar bisa menyayangi kepada istrinya, maka pahalanya sangatlah besar. Dia mencari nafkah yang halal, maka ada suatu dosa. Imam Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, yaitu menerangkan ada suatu dosa
yang tidak bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sulitnya mencari nafkah yang halal. Ini himbauan untuk sang suami supaya bertahan untuk mencari nafkah yang halal. Kemudian bagi seorang istri itu tidak diperbolehkan, itu menuntut ya agar apa-apa yang tidak kuat dilakukan oleh sang suami ini harus dilakukan. Itu nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting supaya rumah tangga kita ini rukun, sang suami dan istri harus senantiasa saling setia. Tetap ingat saat pengantin baru, walaupun pengantinnya sudah lama, ingat janji sucinya, kemudian saling sabar, saling menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau satu sama lain pasangan suami istri itu bisa bertahan, bersabar, saling pengertian, akan bisa menghantarkan keluarganya ke tepian, yaitu meraih kebahagiaan dunia akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.